Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah ala ni'matil aziz, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi, wa ashabihi, wa tabi'in, wal ulama, al-amilin, ajma'in. Rabbi surah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul uqdatan min lisani, yafqahu qawli, ma ba'du. Teman-teman, ini adalah sesi ketujuh dari perkuliahan kita, Sosiologi Sastra. Pada sesi ini, kita akan berfokus pada karya sastra sebagai modus operandi studi sosiologi sastra. Berbicara mengenai karya sastra dalam kajian sosiologis, kajian mengenai teks ini, mengenai karya ini merupakan kajian yang paling dominan dan paling sering dilakukan ketika kita menggunakan paradigma sosiologi sastra. Ketika kita juga melakukan studi mengenai pengarang ataupun mengenai pembaca, juga mengenai produksi dan distribusi, bukan berarti kita melupakan karya atau teks. Misalnya kita melakukan studi kepengarangan, taruhlah contoh kita meliti Pram sebagai seorang pengarang yang menonjol dalam khazanah sastra Indonesia. Ternyata kita juga perlu melakukan kajian teks, artinya ketika kita ingin melihat biografi seorang Pram sebagai individu kan bukan sosok yang sifatnya statis. Dalam riwayat kepengarangan Pram yang panjang itu, kita bisa melihat lika-liku. Misalnya Pram di era pasca kemerdekaan. Kemudian Pram kala dia di dasawarsa 60-an, atau Pram ketika di Pulau Buru, atau ketika memasuki era Orde Baru. Nah, itu merupakan gambaran-gambaran di mana banyak hal yang dialami Pram. Nah, untuk melihat kepengarangan Pram, kita harus bisa menentukan Pram yang mana dulu ini. Apakah Pram di awal-awal kemerdekaan, atau Pram di dasawarsa 60-an, atau Pram di zaman Orde Baru, terutama ketika dia dihukum, bukan diasingkan, di penjara di Pulau Buru dan menghasilkan tetralogi yang sangat masyhur itu. Nah, ketika kita misalnya ingin melihat pribadi Pram pada era Orde Baru, maka hal yang lebih relevan untuk melihat keutuhan Pram itu kita bisa membaca novel-novel tetralogi. Sedangkan kayak novel perburuan seperti Pasar Malam yang relatif itu dibuat di zaman Orde Lama, itu menjadi tidak begitu mendukung. Artinya pada zaman Orde Lama dan Orde Baru ada pergeseran ya, yang menunjukkan bagaimana kemudian nilai-nilai pikiran-pikiran Pram itu tidaklah sama. Dan untuk melihat konteks pemikirannya, karya itu akan memberi sugesti yang bagus bagi seorang peneliti untuk bisa dipertimbangkan. Dalam kajian sosiologi sastra yang berfokus pada karya, di sini kita akan melihat tegangan yang sangat keruh atau sangat intens antara karya di satu pihak dan masyarakat di pihak yang lain. Karya di sini dianggap sebagai produk sosial.
sedangkan masyarakat adalah subjek komunal yang menghasilkan karya sastra. Karya sastra dianggap dapat memberikan potret yang khas dari suatu latar spasial dan juga latar kewaktuan. Artinya, karya sastra bisa menghasilkan gambaran yang bisa memperlihatkan kekhasan pada suatu zaman. Misalnya kita melihat, membaca, maksudnya karya-karya sastra yang dihasilkan pada zaman Balai Pustaka atau Pujangga Baru. Di situ kita melihat bahwa karya-karya dominan membicarakan ihwal mengenai ketegangan antara yang tradisi dengan yang modern, antara sesuatu keinginan subjek dengan keinginan komunal. Motifnya memang selalu muncul dari adanya kawin paksa, dari adanya bagaimana mengenyam pendidikan, dari adanya keinginan subjek untuk bisa mandiri, dan seterusnya. Artinya memang di situ sedang ada peralihan yang terjadi di masyarakat. Misalnya kemudian kalau kita lihat dalam potret yang sifatnya sosiologis, pada dasawarsa 30-an itu muncul ketegangan yang kita sebut sebagai polemik kebudayaan yang melibatkan antara Armin Pane dan Sultan Takdir Ali Sabana. Di situ kan kita bisa melihat dialog yang intens antara yang satu berkeinginan untuk berorientasi kepada kemodernan, yakni Eropa dan Barat, sedangkan di pihak yang lain, diwakili Armin Pane, dia menganggap bahwa kita sebagai orang Indonesia tetap harus mempertahankan jati diri ketimuran. Oleh karena itulah, Armin Pane lebih cenderung untuk melihat atau mengambil orientasi ketimuran dibanding yang barat. Karena dalam cara pandang Armin, sebuah involusi sosial itu selalu bersifat berkesinambungan. Hal ini tentu berbeda dengan cara pandang Sultan Takdir Ali Sabana. Tapi dari kesimpulan yang bisa kita tarik dari dialog tersebut bahwa perihal kemodernan, perihal yang tradisi itu menjadi pokok soal yang dibicarakan. Dan itu juga menjadi pokok soal yang selalu diulas dalam novel-novel seperti Belenggu, seperti Siti Nurbaya, seperti Azab dan Sengsara, dan sebagainya. Lalu kita beralih pada pembicaraan yang lebih masuk mengenai sosiologi sastra yang berfokus pada karya atau teks. Kita mulai dari sebuah spekulasi. Nah, ketika kita berbicara mengenai sosiologi sastra yang berfokus pada karya atau teks, maka ada dua hal utama yang harus kita pahami. Pertama, mengenai relasi karya dan masyarakat atau hubungan produk dengan produsennya. Masyarakat di sini kan dianggap sebagai produsen. Sebagai produsen yang merupakan subjek komunal. Memang ada sebuah karya dihasilkan oleh sebuah pengarang, tapi pengarang itu merupakan salah satu anggota dari suatu kelompok sosial. Nah, terus bagaimana kemudian relasi karya itu? Nah, ketika seorang pengarang menghasilkan sebuah karya, maka karya itu bisa bisa kita anggap sebagai sebuah dokumen. Nah, dokumen yang berupa sastra, ketika kita berusaha lihat dengan hubungannya dengan penciptanya, itu di mana? Apakah kita perlakukan sebuah karya sastra itu seperti dokumen-dokumen yang lain, taruhlah sejarah, taruhlah jurnalisme, atau juga pedagogi. Nah, ini menjadi hal yang penting. Kemudian, bagaimana kita berusaha untuk melihat hubungan itu antara masyarakat penciptanya dengan produk yang menciptakannya. Karya sastra dianggap sebagai sebuah fenomena,
dari sebuah struktur sosial kemasyarakatan. Ketika karya diciptakan, bagaimana karya itu dianggap sebagai misalnya menggunakan paradigma yang berangkat dari cara pandang Plato yang kita sebut sebagai mimesis, bahwa karya itu merupakan tiruan. Sebagai tiruan, apakah karya sastra itu betul-betul setia kepada realitas yang dia gambarkan atau bagaimana? Tapi kalau kemudian ada pandangan lain yang menolak bahwa misalnya pandangan kreasi yang digagas oleh Aristoteles, bahwa ketika seorang pengarang menciptakan sebuah karya, dia tidak mengambil motif-motif realitas sosial itu secara pasif, tapi pengarang itu melakukan sebuah kreasi atau suatu penciptaan ulang. Nah, kemudian pandangan ini dipertajam lagi oleh Abraham bahwa ketika dalam bukunya The Mirror and the Lamp, itu Abraham kan menggambarkan bagaimana sebenarnya cara seorang pengarang itu mengambil sifat-sifat atau motif eh, dari realitas sosial. Abraham menggambarkan bahwa sebuah karya ketika melakukan upaya peniruan kepada realitas itu nanti seperti bagaimana gambaran dalam cermin. Ketika kita bercermin misalnya, maka tangan kanan ini misalnya akan menjadi tangan kiri di cermin yang kita lihat. Dia akan melakukan sesuatu biner, sesuatu negasi dengan apa yang konkret. Tangan kanan ini di cermin akan menjadi tangan kiri misalnya, tangan kiri ini akan menjadi tangan kanan. Nah, disitulah gambaran yang ditawarkan Bram mengenai bagaimana bentuk representasi karya. Karya selalu mengambil motif-motif realitas sosial, tapi kemudian dia akan melakukan upaya negasi, melakukan binerisasi, dan sebagainya. Nah, kemudian ini akan membentuk, ketika kita memahami konsep-konsep yang seperti ini, kita kemudian akan lari untuk memahami karya sastra atau realitas dalam karya itu seperti apa. Misalnya ketika Idrus menghasilkan atau menulis karya novelet Surabaya, bagaimana kita memperlakukan realitas dalam novelet itu? Apakah cerita yang dianggap yang ditulis oleh Idrus itu sebagai sampah karena itu sangat bertolak belakang misalnya dengan dokumen-dokumen sejarah, atau justru kita menciptakan bahwa realitas yang ada dalam novelet Idrus itu sebagai suatu yang otonom yang kemudian dia tidak bisa dihakimi dengan suatu cara pandang scientific model sejarah. Nah, itu yang penting. Karena ini berkenaan nanti dengan perlakuan kita ketika melakukan penelitian. Teman-teman, memahami realitas dalam karya berbanding dengan realitas dalam dunia sosial, itu kita dituntut hati-hati. Karena ternyata tidak sedikit yang kemudian memahami realitas karya itu sebagai sesuatu yang harus berterima, dalam tanda petik, dengan realitas sosial. Memang dalam pembicaraan atau diskursus sosiologi sastra, kita kan memulai pembicaraan ini dengan bahwa sosiologi sastra adalah sebuah kajian yang berusaha untuk melihat relasi antara karya dengan masyarakat. Relasi antara produk yang dihasilkan dengan produsen atau subjek komunal yang menghasilkan. Nah, dalam model realitas ini, bagaimana sih sebenarnya kita harus memperlakukan atau memahami realitas yang ada dalam karya sebagai sesuatu yang fiktifkah atau sebagai sesuatu yang faktualkah? Nah, karena
ini juga akan menjadi membingungkan ketika kita tidak berhati-hati bahwa karena sosiologi sastra adalah kajian yang melihat relasi karya dengan masyarakat, kemudian kita sekonyong-konyong kemudian melakukan semacam cek atau konfirmasi. Karena memang ada satu fakta yang saya temukan dulu ketika saya melakukan kajian untuk tesis saya. Waktu itu saya meliti Raphilus karya Budi Dharma. Nah, dalam penelitian itu ketika saya ada dalam sampai pada tahapan kajian kepustakaan, saya mencari beberapa referensi sebanyak-banyaknya yang saya bisa temukan atau bisa saya akses untuk melihat siapa saja yang pernah membahas ini. Dan saya temukan fakta sebuah penelitian akademik, saya lupa apakah tesis persisnya atau disertasi ya, yang dia menggambarkan, si peneliti menggambarkan untuk melakukan penelitian terhadap Raphilus yang didekati dengan sosiologi, si pengarang ini terjun ke lapangan. Dia meneliti Surabaya seperti yang digambarkan oleh Budi Dharma dalam Raphilus. Dia mengikuti kebenaran-kebenaran, mencocok-cocokkan. Nah, ini yang menjadi penting. Apakah kerja sosiologi sastra itu adalah kerja untuk mencocokkan antara yang ada dalam karya dengan yang ada di realitas sosial. Itu kita harus memahami betul bagaimana kita harus memperlakukan atau memahami realitas karya, kemudian berbanding dengan realitas sosial. Dari pandangan Plato tadi mengenai mimesis, Aristoteles mengenai kreasi, atau Abram mengenai cerminan, bahwa karya sastra merupakan cerminan masyarakat. Artinya, karya sastra merupakan pendaran, bias, atau citraan dari realitas. Tapi, realitas yang diciptakan karya itu seperti cermin. Dia selalu menghasilkan gambar-gambar yang negasi dengan yang nyata. Yang kanan menjadi yang kiri bisa menjadi yang kanan. Itu adalah realitas fiksi. Nah, ketika kita bicara mengenai konteks, mengenai sosiologi sastra, kita bicara mengenai konteks. Dengan demikian, pandangan bahwa karya sastra merupakan suatu yang otonom, itu runtuh. Pandangan-pandangan misalnya pada kaum formalisme Rusia, strukturalisme Praha, dan strukturalis dari yang lain, itu menjadi runtuh. Bahwa karya sastra selalu dan akan sangat terikat pada konteksnya. Dia membutuhkan pemaknaan. Tapi pemaknaannya tadi, bahwa kerja sosiologi sastra itu bukan kerja cocologi. Artinya mencocokkan apa yang ditulis karya, lalu dia mengecek kepada realitas sosial. Misalnya sebuah karya menceritakan latar atau menggambarkan latar. Apakah misalnya ketika cerita ini tidak begitu bersetia, apakah kemudian menjadi cacat? Nah, ini yang menjadi penting dalam pemahaman kita mengenai antara yang fiksi dan apa yang fakta. Antara imajinasi dengan apa yang real. Nah, karena kalau kita membicarakan tentang realitas sastra, itu adalah realitas yang dia membuat sebuah dunianya sendiri. Artinya, realitas-realitas sastra itu selalu memberikan pemaknaan-pemaknaan yang lebih. Kita tidak bisa membuat suatu relasi yang linier, satu arah, bahwa sebuah karya sastra harus bersetia dengan konteks yang diceritakannya. Nah, memang kita mengenal banyak aliran atau bentuk-bentuk karya. Ada bentuk realis, ada bentuk absurd, ada bentuk naturalis,
eksistensialis, dadais, dan sebagainya. Nah, itu merupakan sebenarnya perkembangan-perkembangan atau bentuk eksplorasi. Dan itu eh, memiliki sebenarnya eh, model eksplorasi seperti absurd, eksistensialis, naturalis, dan romantik itu merupakan suatu cara pandang. Contohnya naskah-naskah lama yang berasal dari Melayu. Notabene, karya-karya sastra dari Melayu itu berbeda dengan naskah-naskah lama yang ada di Jawa. Naskah-naskah lama Melayu itu selalu memulai cerita itu dari kedatangan Islam. Ini berbeda dengan naskah-naskah dari Jawa. Di Jawa itu ketika naskah bercerita itu biasanya mereka bercerita mulai dari zaman Hindu Buddha, masuknya Islam dan seterusnya. Sedangkan naskah-naskah Melayu itu ciri khasnya berbeda. Dia selalu memulai awal ceritanya itu dari Islam. Artinya, awal cerita itu bisa mengindikasikan kebermaknaan bahwa seolah-olah dalam cara pandang Melayu, suatu peradaban, suatu peradaban itu dimulai bersamaan dengan kedatangan Islam. Sedangkan hal yang tak diceritakan adalah sesuatu yang sebelum Islam itu enggak dianggap sebagai suatu zaman kegelapan, anggaplah seperti itu. Nah, juga demikian ketika kita melihat misalnya bentuk-bentuk atau eksplorasi-eksplorasi yang ditawarkan banyak pengarang. Misalnya, kalau Anda membaca karya-karya seperti model karyanya Iwan Simatupang. Iwan Simatupang itu kan sangat khas ketika dia membuat tokoh-tokoh yang kalau dalam istilah Dami Entoda yang melawan antroporisme. Di situ yang khas dari seorang Iwan itu tidak pernah membangun sebuah tokoh yang di situ Iwan menyebut tokoh utama sebagai tokoh kita. Lawan-lawannya atau tokoh-tokoh lain ada si gendut, si kacamata. Ini berbeda dengan kalau kita bandingkan kayak tokoh-tokohnya Pram yang menggunakan nama Mingke, Anelis, Nyonya Antosoro, dan sebagainya. Nah, itu kan suatu gambaran yang berbeda. Nah, bagaimana kemudian kita berhadapan atau memperlakukan hal-hal yang tidak bersesuaian ini? Ini kita perlu adanya suatu pemahaman. Nanti yang diperlukan adalah sebuah hal yang teoritis untuk memahami ini. Di situ, tapi secara singkat bahwa bisa digambarkan bahwa novelnya Iwan itu adalah novel-novel yang lahir pada pasca Perang Dunia Kedua. Di situ manusia memang seluruh dunia sedang mengalami semacam pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya diskursif. Bahwa ternyata setelah manusia sampai pada puncak ilmu pengetahuan, ternyata pengetahuan itu tidak justru memberikan suatu solusi. Justru manusia itu makin beringas. Maka bentuk-bentuk yang absurd memang menjadi gaya-gaya yang dominan pasca Perang Dunia Kedua. Ada yang memilih kayak apa ya, Albert Camus misalnya yang menawarkan konsep absurditas. Pun dalam Hazanah Karya Sastra Indonesia kita mengenal tokoh-tokoh seperti Putu Wijaya yang juga novel-novelnya atau karya-karyanya tidak kalah masuk akal. Artinya, ketika kita melihat tokoh-tokoh yang masuk akal, tak masuk akal, itu gambaran dari bahwa kita sedang mengalami kesangsian. Dan itu ya yang harus kita pahami, bahwa ketika kita berhadapan dengan realitas fiksi, maka kita harus memperlakukan karya itu sebagai sesuatu yang fiktif, bahwa karya tokoh yang tidak masuk akal, tokoh yang alur yang tidak linier atau melompat-lompat, itu menjadi hanya motif
dan untuk mengambarkan seperti apa sebenarnya gagasan utama yang hendak diceritakan pengarang. Nah, kemudian kita memang harus mengenal banyak ragam-ragam hasanah teoritis ya untuk memahami itu. Bahwa kalau kita mengenal misalnya dalam hal-hal yang unsur-unsur karya sastra, misalnya pengaluran, kita mengenal adanya alur linier, flashback dan sebagainya, itu hanya ke penggambaran umum. Tapi kita perlu juga masuk dalam pemahaman-pemahaman kenapa karya ini dibuat linear, kenapa karya ini melompat-lompat, kenapa flashback yang menjadi sesuatu yang penting dan selalu diulang-ulang dalam karya ini. Ini berarti menceritakan apa. Nah, inilah yang sebenarnya teka-teki seperti inilah yang harus kita pahami. Dan bahwa yang realis, bahwa yang absurd, bahwa yang naturalis, bahwa yang lain-lain, itu sebenarnya menggambarkan suatu motif yang tidak langsung terkatakan. Kemudian, kita berhadapan juga ketika berbicara mengenai karya sastra bahwa ada anggapan karya sastra itu sebagai dokumen sosial. Nah, sebagai sebuah dokumen sosial, lalu bagaimana sih posisinya karya sastra itu berbanding misalnya dengan dokumen model sejarah yang kita tahu bahwa sejarah lebih bersifat ilmiah atau jurnalisme, pemberitaan atau pedagogi, pengajaran atau pendidikan. Nah, Yunus dalam hal ini Umar Yunus memberikan gambaran bahwa untuk memahami sebuah karya sebagai dokumen sosial bahwa kita harus memahami isi dan cerita itu terlepas dari hubungannya dengan yang lain. Artinya dia tidak bisa langsung dilinearitaskan dengan realitas yang menciptakan. Dia memiliki cara pandang lain. Maka disinilah sebenarnya kita harus cerdik untuk memahami itu. Bahwa kemudian, kata Yunus, apa yang dihasilkan atau apa yang digambarkan dalam realitas karya itu kita perlakukan sebagai suatu citra, suatu pendaran, suatu bias. Maka sebagai sebuah bias, dia tentu saja tidak akan sama atau mungkin akan sebaliknya. Dan yang terpenting, memperlakukan dokumen sastra sebagai dokumen sosial itu, kita harus melihat adanya atau tema atau motif yang sifatnya kemasyarakatan. Apa yang sebenarnya ditawarkan, cara pandang lain dari karya. Karena misalnya ketika kita bicara mengenai konteks sejarah, tidak mungkin semua hal yang berkenaan dengan sejarah itu diungkap secara leluasa. Karena sejarah itu misalnya sangat terjebak pada konsep objektivitas. Dia butuh suatu metode atau proses yang begitu ketat. Sedangkan sastra itu justru menekankan pada suatu hal yang subjektif. Itu akan menjadikan pengalaman, varian-varian dari realitas yang ada. Lantas, bagaimana kita sebaiknya atau seyogianya memperlakukan realitas karya yang kita sebut sebagai dokumen sosial itu? Nah, disinilah sebenarnya bahwa karya sastra sebagai dokumen sosial itu menjadi suatu peimbang. Kalau teman-teman membaca misalnya kayak bukunya Benedict Anderson yang berjudul Imagine Communities, itu Anderson menjadikan karya Pram Bumi Manusia itu sebagai sesuatu yang Anderson kan dalam Imagine Communities itu menceritakan bahwa ternyata konsep kebangsaan itu berasal dari sesuatu yang imajiner, sesuatu yang imajinasi,
dari beberapa kelompok orang, dari sekelompok kalangan. Nah, disitulah Anderson menjadikan karya-karya Pram, terutama Bumi Manusia itu sebagai satu pijakan untuk menuliskan sesuatu, membuat sebuah karya tulis yang sifatnya ilmiah. Nah, artinya di sini berarti kita harus tahu bahwa bagaimana sebenarnya karya sastra itu juga menawarkan suatu alternatif. Nah, bedanya memang kalau kita berbanding dengan orang sejarah, dengan orang sosiologi, memperlakukan atau meletakkan posisi karya. Mereka kan orang-orang seperti orang sejarah, orang sosiologi itu kan menjadikan karya sebagai lampiran. Bedanya dengan kita justru menjadikan karya sastra itu sebagai sesuatu yang utama dan dominan. Nah, kemudian ketika kita bicara tentang sastra dan masyarakat, maka hal-hal yang seperti tadi mengenai motif dan tema itu kita harus perlakukan bahwa di situ ada hal-hal yang bersifat dalam karya itu akan berelasi berkenaan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, dengan tradisi yang ada di masyarakat, dengan adat istiadat yang terlalu di masyarakat. Nah, relasinya seperti itu. Relasi pada karya itu tidak mesti selalu bersetia atau sami'na wa ata'na, tapi juga dia bisa melakukan upaya negasi. Nah, negasi itu tadi justru menjadi penyeimbang atau tawaran bagaimana kita berhadapan dengan karya sastra. Dalam kajian sosiologi sastra, tegangan yang penting adalah memang kita harus bisa memperlakukan secara bijak tentang apa yang fiksi, tentang apa yang faktual. Karena membayangkan bahwa karya sastra sebagai karya sejarah, tak ubahnya karya sejarah dan juga jurnalisme, justru mengkerdilkan potensi sastra. Karena justru sastra ini menjadi semacam solusi, menjadi semacam alternatif, menjadi semacam sesuatu cara bagi seseorang untuk menyuarakan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh para sejarawan misalnya, para jurnalis misalnya. Karena jujur saja bahwa dokumen-dokumen seperti sejarah itu dan jurnalisme itu ada etika atau standar atau metode yang begitu ketat. Misalnya apa yang dilakukan Seno. Seno itu bahkan Seno sendiri pernah menulis sebuah buku yang ketika jurnalisme dibungkam maka sastra bicara. Seno sendiri juga punya pengalaman yang konkret berkenaan dengan itu. Di awal atau di akhir 80-an, di awal 90-an, Seno pernah dikirim ke NTT untuk meliput peperangan di sana. Di situ ternyata pada waktu yang bersamaan, selain dia menulis berita di tempat dia bekerja, Seno juga ternyata diam-diam menulis karya-karya yang oleh kebanyakan kalangan dianggap menggambarkan tentang Timur Leste waktu itu. Kalau Anda ingin mengaksesnya itu, Anda bisa cari buku Saksi Mata. Saksi Mata itu merupakan sebenarnya reportase seorang wartawan bernama Seno Gumira Ajidarma ketika dia ingin menyuarakan sesuatu gambaran mengenai gambaran mengenai Timor Leste dari kacamata seorang Seno, bukan dari kacamata Seno sebagai seorang wartawan. Karena kacamata Seno sebagai seorang wartawan
dia itu dibatasi oleh beberapa aturan-aturan, prinsip-prinsip, dan juga hal-hal lain. Maka sebenarnya dengan adanya karya, pembuatan karya itu justru memberikan, bagi pengarang itu memberikan kepuasan, jalur, dan bagi pembaca dia akan memberikan gambaran alternatif bahwa kita dalam melakukan suatu realitas itu mesti memiliki suatu perspektif sendiri, bahwa sebuah realitas walaupun yang kita sebut sebagai objektif itu tidak bisa dilepaskan dari adanya perspektif personal. Nah, seorang subjek akan dikaburi dengan atau dilatar belakangi oleh adanya pengetahuan referensial dan lain-lain. Disitulah justru itu akan menentukan atau mempengaruhi kualitas objektivitas. Maka sebenarnya sastra juga pada saat yang sama ingin mempertanyakan sesuatu yang objektif itu. Nah, dalam karya-karya sejarah memang cerita-cerita yang berbau sejarah, kalau kita bicara tentang kayak latar, kayak waktu, biasanya relatif mereka lebih taat ya. Tapi bukan tidak ada yang cerita-cerita rekaan, misalnya kayak cerita Amba. Amba itu yang dikarang oleh siapa itu? Saraswati apa enggak ya? Nah, di situ kan ternyata si pengarang juga ketika menggambarkan cerita-cerita yang berlatar 65 di Kanigoro dan sebagainya, dia menciptakan tempat-tempat latar-latar yang sebenarnya dalam dunia nyata itu nggak ada. Nah, demikian teman-teman dari saya pembahasan mengenai sosiologi karya sastra. Sosiologi karya sastra ini adalah suatu paradigma bagaimana merelasikan antara karya sastra dengan masyarakat. Tapi yang menjadi penting dalam paradigma ini, kita harus bisa memahami seperti apa sih model relasinya, relasi antara masyarakat dengan karya. Lalu yang menjadi substansial juga dalam kajian sosiologi sastra yang berfokus pada teks, ini adalah memahami realitas-realitas masing-masing, realitas fiksi yang ada dalam karya, dan realitas faktual yang ada dalam konteks sosial. Demikian dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.